Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, ayah bunda yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang hujan cukup deras ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat serta karunia, dan mudah-mudahan kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata iman, ayah bunda yang Allah muliakan, alhamdulillah sebagaimana tadi kita sudah melaksanakan acara tasmi Al-Quran serta murojaah akbar siswa-siswi SD Islam An-Nahl. Mudah-mudahan dengan acara ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita adalah makhluk Allah yang senantiasa berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang Allah muliakan, berhubung waktu sudah sore, maka untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan kajian parenting pada hari ini dengan tema menjadi keluarga Ahlul Quran. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulu darajat wa bi karamihi tabdulu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa summa qala aidan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di hadithihi, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang
qadarullah pada sore hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan ini tidak semangat kita yang hadir saat ini dari pagi sampai menjelang sore itu tenaga kita ya Bu sudah melenoi. Tapi mudah-mudahan sesi akhir di kegiatan parenting menjadi keluarga Ahlul Quran ini bisa kita perankan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Panitia, dalam hal ini adalah Ustadz Huda sebagai salah satu mahasiswa kami di kampus STT Al-Hidayah. Kemudian juga kepada Mudir, dalam hal ini adalah Ustadz Andi Nurfalah. Dan saya pun dapat door prize langsung pakai baju ini Bu. Tadi di belakang mau door prize apa ya masukkan saja semuanya ke bagasi mobil, ternyata malu juga saya ya. Akhirnya saya dikasih baju, alhamdulillah cukup. Untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya menggunakan bahasa yang dipahami untuk anak-anak juga. Walaupun ada sebagian orang tua yang tidak bisa menyempatkan hadir, yang justru ini adalah ilmunya itu di sini. Tidak cukup kemudian selesai di kegiatan haflahnya. Tapi apa yang kita maknai dari mana parenting atau pola pengasuhan, bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi hafid Quran. Ini yang sangat penting kita sebagai orang tua. Sebelum kesana kesini, ada pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir sesaat sebelum ajalnya tiba. Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir saat itu dengan ungkapan, aku tinggalkan 2 guru, yang itu 2 guru tersebut Nabi sampaikan yatakalam wabuk. Guru yang pertama adalah guru yang berbicara, dan guru yang kedua adalah guru yang bisu. Maka para sahabat saat itu kemudian menerka-nerka apa yang dimaksudkan guru yang berbicara dan guru yang bisu. Maka guru yang berbicara, Nabi melanjutkan, guru yang berbicara itu adalah Al-Quranul Karim. Maka buku yang saya akan kupas itu adalah Rahasia Sukses 3 Hafid Quran Cilik Mengguncang Dunia. Ini 3 anak putra dari Dr. Kamil El-Badi dan Dr. Raya Elgar. Dua-duanya ini adalah asli dari Mesir, tinggalnya itu di Tafahna atau di Tanta. Memiliki 3 anak yang dari mulai kakak, adik, dan adik perempuannya itu tidak berjauhan usianya. Ketiga putranya ini hafid 30 juz di usia 4,5 tahun. Dan ini ketiga-tiganya oleh ibunya itu diarahkan kepada bagaimana mereka benar-benar mutkin 30 juz di luar kepala. Dan inilah yang disebut kemudian mengguncang dunia, karena dari ketiga anaknya Dr. Kamil dan Dr. Raya ini, dari sekian anak-anak yang lahir di negara Arab, itu yang paling muda adalah 3 anak ini yang selesai sampai hafal mutkin itu di usia 4,5 tahun. Ini yang pertama, yang kita akan kupas nanti, apa sih isinya begitu, sehingga ini bisa kita terapkan di anak-anak. Yang kedua, yang itu Nabi sampaikan guru yang bisu,
itu adalah kematian. Jadi ibu-ibu pamibade ngantunkeun kedah gaduh jariah. Siapa nih? Naon ieu Bu? Sor kolot nama bubuk jelema cenah. Aduh. Sanes Bu. Sanes bubuk jelema. Ieu teh generasi ke depan. Maka ibu-ibu rencana akhir tahun mau kemana Bu? Pangandaran? Atau ke Cipanas? Atau kemana Bu? Setelah sekarang kegiatan SD Nahal selesai, semuanya pasti ada rencana jalan-jalan, minimal ke Transmart, KT5, beli koin yang 100.000, ya sok we, ya, dah refreshing karena anak sudah selesai yang 13 tadi, sok beri hadiah gitu, dan we sina main itu ya, permainan. Nah ternyata tamasya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara kematian itu saya bawakan buku Tamasya ke Alam Kubur. Siap Bu? Iya. Ya. Ini judulnya betul Bu, Tamasya ke Alam Kubur. Berarti kita harus sudah mempersiapkan tentang bagaimana sebenarnya kita sekarang sedang ngantri, cuman tidak tahu kapan menuju kehidupan alam kubur atau alam barzah. Ini pun dikupas tuntas oleh Dr. Aibda Darusmawati yang baru selesai program doktor di Al-Azhar Kairo. Saya bawakan, jadi refreshingnya sebelum nanti ke alam kubur, kita ini dulu Bu, supaya kita ada persiapan. Jadi itulah itu. Tapi kemarin saya coba ke sana, selesai, kita tidak jadi rihlahnya, dasiut. Baik. Ini saya tidak akan kaji karena memang sesinya adalah yang ini begitu. Parentingnya yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran. Sedikit ya menjelaskan tentang profil 3 ini. Namanya yang kakak pertama ini Tabarok, kemudian adiknya yang laki-laki Yazid, dan yang perempuannya nama Zainab. Dari kedua orang tua yang memang hebat. Uyah tara TS kaluhur, itu betul. Jadi kalau ayah ibunya hafidhoh, maka anaknya pun pasti tidak akan jauh seperti ayah ibunya. Dan sekarang saya qadarullah dari 2003 sampai 2012 saya mengenyam belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, itu melihat bagaimana pola pendidikan anak-anak Raudatul Atfal itu di usia 3 tahun sudah masuk ke, yaitu tadi PIAUD ya kalau kita. Nah di sana ada Raudatul Atfal yang memang cenderungnya adalah belajar sambil bermain. Apa yang diperankan? Ternyata yang diperankan itu adalah Ustadz Andi, ini salah satunya. Mana Ustadz Andi? Promotornya menjual apa itu murotal Al-Quran ini. Karena saya punya rumah yang sekarang jadi Mahad Tahfidz, namanya Mahad Tahfidz Al-Abqari. Saya kontak Ustadz Andi untuk membeli 10 ya murotal Al-Quran yang segi 4 ya Bu, harganya 250 itu. Atau di Shopee juga ada lah. Itu jangan dikira sesuatu yang biasa, ternyata itu menjadi luar biasa buat anak-anak kita yang di usia-usia golden age, usia emas. Dan di Mahad Al-Abqari itu saya memasukkan santri-santri balita dari usia 5 sampai 6 tahun. Mereka belum paham huruf hijaiyah, tapi sudah selesai An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mutaffifin. Itu surat-surat yang cukup panjang. Gitunya. Nggak anak budak gitu. Tapi kan di video kan menjadi lucu gitu. Dan kita mungkin berpikirnya apa?
ya Ustadz, karunya tuh budak usia 4 tahun, 5 tahun harus menghafal Al-Quran. Padahal dia bukan sedang menghafal, tapi bagaimana dia sedang merekam sesuatu yang itu menurut para ahli bahasa, anak di usia 4, 5 sampai usia menyerap 5 bahasa minimal. Di kita juga alhamdulillah bahasa non Bu, Sunda, Indonesia, bahasa Arab, Inggris, satu lagi Jepang bisa bisa menguasai 5 bahasa, apalagi Al-Quran. Saya waktu itu sekamar dengan orang Rusia, orang Azerbaijan, orang Afrika yang mereka itu tidak tahu bahasa Arab sama sekali dari nol. Tapi ketika selesai S1 lanjut ke S2, ini yang dari Rusia malahan jadi khotib atau jadi khotib di atas mimbar untuk apa? Jumatan dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Jadi sebenarnya Al-Quran dengan ungkapan tadi dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitonir Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami sudah mudahkan ya apa ya untuk membaca Al-Quran. Jadi tapi fahal mim muddakir, tapi apakah ada yang mau begitu? Ada tidak yang mau memahaminya, mengkajinya? Kalau ibu bapak sekarang sudah terlambat, tidak ada kata terlambat sebenarnya. Sok atu barudakna. Urang teh teu bisa di bumi teh, sok atu titipkeun ka guru-guru nanu aya di dieu. Silahkan. Ini sudah subhanallah. Tadi sedikit informasi berawal dari jumlah santri yang berapa itu ya? Mungkin 20-30, sekarang sudah 299 dengan asatidah yang alhamdulillah pun mumpuni. Jadi yang pertama yang kemudian harus dipahami kita sebagai orang tua adalah di sini disebut rahasia sukses parenting ya. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafid Quran. Kita punya cita-cita, Bu. Iya, itu tadi yang di depan itu yakin bukan hanya momen hari itu, tapi ingin tajul karomah, mahkota kehormatan. Itu bukan hanya yang tadi dari plastik, tapi betul-betul nanti di surga mah Allah berikannya itu wazan, atau maksudnya adalah wadah yang itu adalah cahaya yang diberikan oleh anak-anak kita yang masih ada di dunia, yang saat itu sudah berada di alam barzah. Jadi malaikat teh nyumpingan ka urang, ya non tas iya makan jeruk pisang. Ini mah malaikat itu datang membawa cahaya. Akhirnya cahaya itu meluaskan kuburan kita, membuat kuburan kita tambah wangi. Dan kenapa wangi? Karena aroma surga itu masuk ke tempat kita di alam barzah. Jadi jariah yang tidak akan putus sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah itu adalah taroka waladan solihan yugfarulah, meninggalkan anak-anak yang soleh dan mereka pun selalu mendoakan orang tuanya. Belajar yang terbaik, belajar apa dulu? Belajar Al-Quran. Yang lain-lain nyusul. Pingin itu, pingin ini, cicing heula, hiji-hiji heula. Di kita mah geuningan, walah eta belajar sampaikan ka budak gilieureun. Pelajaran pertama PPKN, pelajaran kedua matematika ya. Akhirna teh mudabdabina baina dzalik la ilaha illa walau teka ditu teka dieu. Jadi Rasul memberikan anjuran kepada kita sebagai generasi, sok kepada apa dulu? Fahamkan dulu, itu di bannernya sudah dituliskan juz 2930, itu adalah mengawali sebuah perjalanan anak dari sanalah akan naik surga dengan kualitas bacaan dan hafalan terbaiknya 28, 23
depan Al-Baqarah 1, 2, 3 terus sampai selesai. Qadarullah wa masyaallah fa'al. Saya bukan mau memberikan makna riya atau sum'ah ya. Ini mah karena la hasada illa isnain, tidak ada hasud atau iri kecuali pada dua perkara. Salah satunya adalah tua yang selalu mengarahkan anak-anaknya kepada program-program atau lembaga-lembaga tahfidz. Baru 5 bulan anak saya yang lahir di Mesir sekarang kelas 7 sanawiyah, tapi saya tidak tempatkan di pesantren Benda dulu karena saya keluarga dari pesantren di Benda. Saya mencoba mengarahkan anak saya itu di Ma'had Tahfidz di Bandung Cimahi. 5 bulan tiap nelpon hari Jumat, belajar apa sekarang? Ayah belum menghafal. Yang diminta oleh syekhnya sehari membaca 5 juz, sehingga 6 hari selesai 30 juz. Jadi setiap hari dari mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, setiap hari membaca 5 juz. Juz 5 juz, kemudian juz 1 sampai juz 5, kemudian juz 6 sampai juz 10, juz 11 sampai 15 dan seterusnya, sampai itu dilakukan selama 3 bulan. Sehari 5 juz itu disettingnya adalah selesai sholat subuh 1 juz, selesai sholat duhur 1 juz, selesai sholat asar 1 juz, seterusnya. Kalau itu dilakukan di rumah kita aslina kakareke alif lam mim, mana HP? Lieur udah jangan tuh. Saya punya Ma'had Tahfidz tapi kalau sama ayah ibu nama hese. Cek eta teh aya tetangga teh Ustaz, nah putra geuningan dititipkeun di Bandung sanesna gaduh Ma'had Tahfidz. Nya sok we raoskeun. Nah lieur tuh setiap di rumah, ayah mana HP. Jadi yang selalu ditunggu itu, saya sekarang dari pagi sampai sekarang belum pulang. Nanti paling pas pulang, mana ya HP? Ya tapi yang penting kita setting dulu, jadwalkan dulu. Dan apa yang terjadi? 5 juz setiap hari selama 3 bulan. Ini disampaikan di dalam buku ini adalah bagaimana itu dilakukan sebagai sebuah upaya untuk merekam. Jadi tidak disuruh menghafal dulu. Dia harus benar-benar melihat huruf, kalimat, dan setiap harinya dia mengenal, nanti tersave di sininya. Dia akan memudahkan program 2 tahun, 3 tahun anak bisa hafidz Quran karena diawali di 3 bulan pertama itu adalah membaca sehari 5 juz. Sampai di hari Kamis berarti selesai khatam 30 juz. Jadi sekali lagi kalau di rumah ibu-ibu, aslina bu, abi ge da ngaraoskeun gitu. Meskipun misalnya setiap maghrib, pada subuh itu sok ya, tapi sesisa waktunya itu memang berat. Makanya lembaga-lembaga tahfidz itu mengharamkan tidak boleh santri membawa HP. Dan itu yang akan merusak memorinya begitu. Dan apa yang terjadi? Baru kemarin dijemput pulang karena libur semester, alhamdulillah tes 3 juznya itu langsung dites oleh pembina utamanya Syekh Abdul Karim dari Madinah Al Munawwaroh. Beliau datang bersama keluarganya ke Bandung karena ada 3 lokasi yang beliau Karim ini membina para asatidahnya, dan guru-gurunya ini sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau datang dan mengetes, dan apa yang terjadi 3 bulan itu hanya diberikan porsi memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah saja. 3 bulan urang banyak set ada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan secara tahapannya juga, tahapan terbaik itu
sampai disebut mutkin 30 juz itu adalah ketika sudah masuk pada amkul batin. Masuknya sudah masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Kan sekarang banyak dari beberapa lembaga tahfidz yang menulis santrinya atau mahasiswanya selesai 26 juz, selesai 30 juz. Al-Hafidh itu berat itu. Pas ditanya mahasiswa aslinya 26 juz, Ustadz izin dah. Ya, terus kenapa maka ditulis Al-Hafidh? Ya, mendingan kena gelaran SPDMAG daripada ditulis ujungnya Al-Hafidh. Katanya pas ditanya cing, pada diujinya ku abdi, Ustadz tacan di rojaah. Berarti belum lulus. Karena kalau yang namanya Al-Hafidh itu berarti minimal dalam 1 minggu itu selesai menghatamkan dengan cara safawiyan itu sehari 5 juz sampai selesai 1 pekan. Sudah mungkin itu 1 pekan harus selesai 30 juz. Itu berat. Ya memang berat. Nggak ada yang ngomong bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ya memang mudah juga Ustaz. Tapi ada juga yang sulit. Tergantung dari bagaimana kita mengenal atau tidak hurufnya. Seperti di bulan Ramadan, ibu lebih suka kepada imam yang bacaannya pendek-pendek. Coba nu panjang-panjang. Hardang ya. Ya, bacaan anak teh karenal. Eta balasan anak teh kitu. Aya nang WA pribados, Ustaz punten di salah sawios ieu cenah BC tekenging panjang-panjang. Perawasan mung 1 halaman dari 15 baris begitu ya. Bukan panjang-panjang karena kita tidak baru mengenalnya gitu, baru mendengarnya. Coba kalau trikul, kul huwallah. Wah, itu mah sangat berkesan gitu ya. Ya, amin oge nih kalem ieu mah pas nu apa. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Akhirna teh pulang tarawehan teh ngalutruk ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah ini Ibu ya, yang pertama mungkin yang membawa catatan, ini kisi-kisi ya Bu. Rahasia sukses 3 hafid Quran cilik mengguncang dunia sampai kemudian kakaknya ini yang bernama Tabarok menjadi sebuah metode yang dipakai di lembaga-lembaga kita di Indonesia. Saya memiliki kawan-kawan dari Mesir, semuanya membawa ma'had tahfidz menggunakan metode Tabarok. Ini kakaknya yang paling besar. Bagaimana? Yang pertama, kunci sukses orang tua Tabarok, Yazid dan Zena, yang pertama adalah doa dan keikhlasan. Jadi Bu, tidak cukup kita seperti Gojek online, atau napi kalau di Bandung itu ada Shopee Food, ada naon-deui da. Pokoknya mah saya kemarin ke Bandung, yang ada di jalan itu semuanya adalah yang selalu nganter makanan, nganter paket. Jangan kita sebagai orang tua, Jik, berangkat. Sugan gitu nanya, pulang pergi teh, tadi belajar apa deh? Ente, penting mah diajar. Ini yang pertama, doakan. Siapa? Ya kita sebagai orang tua. Peran terbaik itu adalah ibunya dan bapaknya. Bapaknya yang bekerja di luar, atuh ketika anaknya ada, cok tah, cium keningnya itu yang akan kemudian menguatkan motivasi atau pikiran positifnya. Karena di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang berat. Kunu kirodatan khosiin, jadilah keadaan mereka itu seperti monyet-monyet yang hina. Bomanya tuh bodak ayeuna masih kena ulung sumput, batur mangaraji. Sore balik-balik belewuk. Hidung, nah di mana nih didinya? Medar. Aduh ya Allah ya Rabbi. Gitu wae.
Ya, pagi-pagi. Kan masa libur nih. Kalau masa libur cuman ada sesi-sesi di mana sesi itu adalah kita orang tua doakan, kemudian setelah kita mendoakan arahkan dengan sebenar-benarnya, yaitu salah satunya antar, bimbing. Guru di sini itu ya sebegitunya, tapi yang paling banyak itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi guru terbaik itu adalah ya kita sebagai ayah ibunya. Maka Imam Al-Bukhari itu kafif tidak melihat dengan doa dari ibunya, ya Allah, saya ini tidak melihat, saya ingin menjadikan anak saya ini menjadi anak terbaik sepanjang masa. Maka subhanallah, dengan doa yang begitu kuat, azam yang begitu kuat dari seorang ibu dan ayahnya juga, akhirnya Imam Al-Bukhari kemudian dengan izin Allah bisa melihat kembali, dan karyanya itu sampai sekarang masih dibaca dari kitab Bukhari atau Tajrid Bukhari. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, seperti hanya Ummu Sulaim atau dikenal dengan Rumaisa dan Gumaisa yang memiliki anak yang bernama Anas bin Malik. Dititipkan ke Rasulullah, sokta wahai Rasul, ieu teh budak mangga pilih pada jantan pelayan. Dan ternyata di usia 8 tahun dan dikenal dari 7 sahabat yang penghafal hadis terbanyak, salah satunya adalah Anas bin Malik. Jadi sekarang itu kita tidak cukup kemudian hanya antar jemput seperti Gojek online, tapi bagaimana kita terus mendoakan, terus diusapan itu pas mau tidur teh didoakan. Dan kita juga harus ikhlas, Bu. Ikhlasnya gimana? Ya, jangan ada kesan karunya. Ibu kunaon putra tengawas subuh. Watos mungkin upami gugahna rada subuh mah bisi rungsing. Ai bapana teh gugah oge sami. Atuh. Jadi Bu, jadi yang pertama, keikhlasan ini yang dituntut. Betapa kita itu ingin mengarahkan anak-anak itu maghrib silahkan oge tenaga sesa baru dakte. So da golden age itu betul itu. Urang mati pagi dugikeun ka waktu menjelang sore teh aslina capek tuh tinggali barudak mah tuh. Gue celincing cat we. Ganteng. Maka ungkapan kunu rodatan khosin itu maksudnya jangan jadikan anak-anak kita seperti kera atau kajian ngadonan budak teh ngan ulah asal-asalan. Ibu ngadonan budak ngasal henteu. Ibu kumaha ngadonan budak teh? Ini apa? Siapa Kamil dan Raya, dua-duanya dokter ini ingin menghadirkan 3 anak ini, itu dipikirkan setelah proses menikahnya itu 3 tahun mikiran heula kumaha ulah nya nikah buka budak selesai begitu. Yang penting maksudnya teh kita itu hanya menghadirkan estafeta generasi ayah ibu kita supaya di rumah teh teu sepi teuing. Tidak begitu kalau ini 3 anak ini. Jadi Bu, ini Dokter Raya itu betapa hebatnya ketika mencoba menghadirkan tabarok anak pertamanya ini. Setelah diwawancarai, Ibu Rasya ini baru hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi itu terus yang kemudian diputar ketika saat tabarok dalam perut ibunya. Hari ibu mas aneh sebenarnya, sik asik. Jadi Bu, pamitos kakandung, ini yang dilakukan oleh Rasya itu adalah Dokter Rasya ini bagaimana setiap waktu, setiap saat yang diungkapkan dari lisannya itu adalah Al-Quran. Dia mengulang-ulang dari setiap waktu sholat ke sholat yang berikutnya itu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran. Akhirnya itu magnet masuk tuh. Terdengarlah, makanya kenapa indera yang terbaik itu adalah telinga. Jadi tabarok pun menyebutkan saya
seperti mengenal surat itu tapi tidak tahu kapan. Akhirnya inilah yang menjadi mukjizat Al-Quran, betapa di saat jabang bayi masih ya dalam perut ibunya. Jadi tidak sesaat lahir. Parah kita mah Bu, budak keur lucu ngarah anteng ipin upin boy boy naon deui Bu, naon deui Bu, lah pokoknya mah tawa pokoknya mah biar anteng begitu. Eta masih hauhakan karena kuban ditinggalikeun gitu, padahal mah tuh ninggalikeun anak ulah filmnya apa begitu. Jadi kan sekarang mah ada, kalaupun mau ipin upin tapi suara belinya itu murotal begitu. Ada Bu, ada. Sekarang saya itu sedang mengkopi-kopi itu. Jadi anak balita teh nonton ipin upin, tapi Ibu kenapa nggak ada suaranya? Ya suaranya itu adalah an-naba, an-naziat begitu. Ya, nah ini parah ibu-ibu mah, anak baru 3 tahun bebarengan nonton Ikatan Cinta. Amak-amakan deh ya, bawa sapunya rek. Iya Om Irfan. Aduh, tak iya ya Bu, faktor ya Ustadz jadi selebritis. Ya Allah, jadi betapa kita tuh sekarang diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang memang bagaimana kita bisa menonaktifkan kegiatan anak yang itu ingin diarahkan kepada pola pengajaran Al-Quran. Kita hanya sendiri budak kita ngapakeun Al-Quran tapi ibuna kalakah ngopek HP, itu salah ya. Nah ini ya, yang pertama adalah doa dan keikhlasan. Busing ikhlas pokoknya barudak upami dititipkeun di mahat tahfidz. Saya sebelum anak yang pertama ini pulang, pas testimoni surat Al-Fatihah, betapa ya Allah, nah geningan bacaan anak jadi kieu. Dari Al-Fatihah itu ketika naik ke bacaan-bacaan yang berikutnya, itu akan membuat aman bacaan-bacaan atau surat-surat yang lain. Ya Bu, nanti kalau sudah siap dititipkan di lembaga-lembaga yang memang yakin bahwa mereka adalah akan mengantarkan anak-anak kita ke gerbang menuju surga. Ya, kalau sesi yang kemarin itu yang orang ustadz yang menghamili 12 santrinya itu mah ya bukan menyalahkan kepada lembaga ya, tapi kepada ya penggeraknya ya. Itu harus dipahami. Nah, ini yang keduanya itu tadi ya Bu, dimatangkan saja dulu, mendingan punya anak banyak tidak berkualitas atau punya anak sedikit berkualitas, punya anak banyak dan berkualitas jawabannya. Tapi laoskeun we Bu, ibu gaduh 5 anu jadinya seberiji Bu. Abdi wae 2 ya Allah teh lumayan gitunya. Komo anu subhanallah gitu aya anu genepna bareng ada mah ya tim futsal gitu. Wah, ibu yang hebat itu sampai silakan saja, karena Nabi pun menganjurkan bahwa tazawwadu al-waluda wal wadud, nikahilah oleh kalian ya istri yang memiliki turunan yang banyak, dan itu yang mukasir bikumul anbiya, mereka itu akan kemudian membanggakan kelak. Hanya siap atau tidak kita punya anak banyak tapi ieu teu jadi cacing calang, banyak cacing calang. Nggak mau kan anak kita itu hanya ala kadarnya gitu. Harus anak kita itu menjadi generasi yang mencatat di kondisi kapanpun, khairukum ahabum anfahum linnas. Anak-anak kita harus tercatat menjadi generasi yang akan mengharumkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Jadi Bu, kami aina tos aya nuju bobot tah cobian we Bu, testimoni nama anu lampang heula we, Al-Fatihah ya. Surat-surat yang pendek dulu saja yang sering kita proses ya, ibunya gitu. Dek, yang dilakukan oleh Dr. Raya dan Dr. Kamil untuk menjadikan anaknya hafid itu adalah
makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. 3 makanan terbaik untuk apa Al-Quran? Susu. Jadi di dina teh pajejet. Ya tuh dah nu di mame aksi jeung aksi. Jadi teh naik-naik gitu. Ibu mah tuh udah masihan atosna 2.000 ka sakola teh nya tuh. Nya tukang dagangna nu karit. Cakul. Bu, ini betul itu. Dan ternyata madu ini adalah zat gula yang sangat baik untuk membakar sebuah proses bagaimana kekuatan hafalan anak itu akan lebih strength, lebih kuat. Wa huzi ilaiki binakhlati zid'i. Ini saat Maryam mau melahirkan ya. Itu coba goyangkan katanya itu pohon kurma ya. Itu sakit ilaiki. Yang insya Allah itu ternyata ketika digoyangkan itu kurma berjatuhan. Ya, dengan kondisi rutoban, dalam kondisi yang itu kurma yang enak begitu, lezat. Hari kita mah ada kurmana kurma cucunguk deh. Telas. Eta pamit tarawehan ya. Aduh, pas bade buka di masjid, alhamdulillah ya kurma pas cobian teh. Telasna. Jadi nyeri kana waosna. Bu, pami bade sedekah sok atuh nu sae kurma tunis, rutob gitu ya. Ya namina ge sedekah, sedekahna sedekah nu ulah ngasal gitu. Oke, rizkinya jadi seayana. Jadi yang ketiga itu makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Silahkan Bu. Setting anak-anak kita waktunya istirahat qailullah kalau ada silahkan. Dan anak saya yang 5 bulan itu dari ma'hadnya bawa sepatu bola karena di ma'hadnya tidak boleh main bola. Ya ngapain bawa sepatu bola? Di sana nggak boleh main bola. Dibawa itu sepatu futsalnya ke sini, tapi setiap harinya gubrag deui naon tunduh capek. Jadi selama 5 bulan itu memang anak disettingnya adalah terus membaca sehari 5 juz. Jadi sekarang mah kegiatan teh baru lihat sedikit sebentar geus beureum deui ya. Udahlah nggak apa-apa ya, biarkan istirahat itu. Tapi ya itulah kami ikhlas begitu bagaimana menghadirkan, bagaimana memanage ma'had-ma'had itu untuk kemudian dipaksa, tapi dipaksa dalam arti ya sehingga nanti mereka itu benar-benar bisa menjaga hafalan terbaik. Kemudian yang keempat, pola yang bisa dilakukan itu adalah komitmen ya. Jadi komitmen ini yang paling penting. Yang harus dipahami oleh orang tua itu adalah selain doa dan keikhlasan memberi makanan yang terbaik, yang berikutnya adalah komitmen kita untuk selesai juz 2930. Sok Bu, naik lagi. Dek, kan sudah ya juz 30. Iqra wartaki warotil kamakungta turotil fid dunya. Baca, naik bacaannya sehingga masuk kepada menghafal. Terus menghafal itu harus memperbaiki tahsinnya juga. Ketika bacaan anak-anak kita bagus, itu tadi fa'in manzila inda akhir ayat ikhlas, sebab bacaan terbaik kita dan anak-anak kita itu yang akan menentukan apa berada di mana surga kita kelak. Ya harapannya mah di surga Firdaus. Tapi kita tidak tahu. Masuk ke surga itu tidak mudah, harus dibuat dengan letih. Itu tadi tong aya istilah saka samperna, engke rizkina ge saka samperna. Ustad maha di maha tahfidz teh kedah aya biaya 10 juta, 15 juta. Sok da maha tahfidz oge moal dugikeun ka memaksa harus bayar segitu, kan ada di angsur. Dan Allah pun akan mengarahkan begitu. Insya Allah rezeki nama ya, asal kita ada komitmen, keinginan yang kuat, azam yang kuat untuk memasukkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga yang seperti itu. Kenapa mahal? Bukan untuk guru-gurunya, tapi untuk apa? Makanannya itu, subhanallah setiap hari pasti tanya, makan pagi apa? Makan siang apa? Makan malam apa? Itu rata-rata makanan-makanan yang
sehat 4 sehat 5 sempurna. Kadang hari Jumat itu pizza, ya. Itu ada donaturnya juga, ya. Ayam, daging, susu, keju itu sudah seperti itu makanannya. Tidak makanannya kenur, ya. Nah, ono tuh kenur teh, Bu. Ya, jika bakso itu. Ya, tidak aya nu kada, Bu. Jadi di Mahantapid yang benar-benar itu biaya segitu teh, itu makanannya juga harus bagus. Karena mereka harus menguras hafalannya. Dan kekuatannya itu akan terlahir dari pola makan yang baik. Jadi di sini disampaikan bahwa komitmen kita untuk menjadikan anak-anak kita ke depan lebih baik adalah buat kedisiplinan, waktu, ya, atur waktu, dan waktu yang terbaik menghafal surat-surat baru itu subuh. Seayat ya, Bu. Kalau balita mah misalnya kalau berat 1 ayat seperti amma yatasaaluna. Kalau di murotal itu ada dipencetnya bisa amma terus aja begitu. Ai balita mah kan belum bisa bisa menyambung. Jadi kalau anak-anak usia 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, itu di murotalnya tinggal dipilih 1 ayat atau setengah ayat. Maka untuk awal amma terus aja begitu. Bilih ibu bade nyobian 20 kali, mangga paling seureut gitu. Didengarkan oleh anak dan berdirinya mereka di sini itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Didokumentasikan bahwa Anda itu layak, itu pasti bisa. Mulai mah pas sudah naik cing mama tes deui. Nah geningan kongko cenah apa sajud. Terus we kul mutu bigoidikum. Matilah dengan amarah kalian. Jadi budak teh bungeun. Dah naon si mama kitu? Bapak de sarwana. Kul mutu bigoidikum maksudnya adalah sampai kemudian amarah kita menyebabkan terputusnya apa? Komunikasi, terputusnya kesemangatan anak. Berikan stimulus yang bagus. Ya. Pami dina WA mah beureun aya gaskun. Gaskun. Jadi kenapa pacu dengan apa? Dek, kalau selesai annaba, mama nanti kasih mainan, berangkat hayu ke toko anak. Ya, jajankeun enggak itu ke toko anak, promosi toko anak. Selesai anak ziat, ya berangkat lagi. Silakan beri hadiah itu. Karena memang 3 anak ini pun diberikan mainan yang mereka sukai. Robotan, ya, dinosaurus, dan memang anak itu seperti itu. Jadi di sini disampaikan, buatlah dokumentasi, kenang-kenangan, dipoto atau ada dalam flash disk dalam laptop itu betapa anak kita memang bisa membanggakan. Ya, hadiah juga itu akan sangat memotivasi mereka. Silahkan beri hadiah, ya. Udah apa selesai anak ziat, nah geningan teh masih hadiah wae. Engke we lah, tah, Bu, jangan begitu. Karena ibu sudah membuat ta'ahadu, membuat janji dengan anak-anak kita, maka jangan diingkari. Sekalinya mengingkari kaditu nate budak nage, males. Kamari ge mamanya dos kitu, abi kieu. Ayeuna mah kumaha abi we mah? Jadi we, ya. Nah, maka ini jangan membuat janji palsu, PHP itu tadi. Ya. Eta mah setelah beli mainan mau rusak juga ya terserah, yang jelas anak itu sudah ada ya semangat kepercayaan ya sehingga mereka bisa. Ketujuh, tipsnya adalah talqin dan tasmi Al-Qur'an sebanyak 20 kali itu tadi. Ditalkinkan, dibacakan, bilih ibu capek eta tadi sok we murotal di 24 jam saya baterena cas, ieu mah saya baterai nu dicas teh HP deui. Murotal mah teu pernah dicas-casnya eta teh. Al-Qur'an mah tos puguh engke pas bulan Ramadan dibukana teh. Kamanya Al-Qur'an pas aya teh dihanapeun kolong ranjangnya geus bulukan deui. Ya Allah ya Robbi. Itu Al-Qur'an akan memberikan syafaat, ternyata kita sudah membiarkan seperti itu.
Jadi dan sudah disepakati bahwa murotal ini memang mengantarkan ya. Kalau memang kita sebagai para pengajar letih dengan mentalkinkan, tapi jelas likulli harf hasanah wal hasanah yudha'af bi asli amsalihah. Satu kali kita mentalkinkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Pokoknya nama Bu Ayeuna siapkan ya, dan memilih waktu yang pas. Kami ibu hoyong ngadidik ayeuna saayat 2 ayat, HP kantunkeun pareman. Ieu mah sok dek titut kela-kela. WA deui. Mah atuh mah kela sekedap bari seserian eta teh. Astagfirullah. Mah geus mah jadi ek main bola brusut we nya. Siga bade salat tarawih, mau tarawih ya. Mau salat tahajud, muka nulis salah status, karek geus rakaat, sahanya eta ngebales saya. Jadi Bu, eta tuh ya, jadi setan yang berbentuk jin dan manusia itu gadget. Jadi Bu, sok aya nama barudak pami bade, pami aya libur di An-Nahl tanapi di masjid, pilih bade di setting ku ibu di bumi, sok ba'da maghrib, ba'da subuh gugahkeun. Hese oge dah sudah manya engke pas badai lebet ka surga teh dibetot ku budak urang. Ke heula tuh manya abi ditinggalkeun itunya. Kata Allah itu kenapa? Ya, orang tua saya pun tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an. Dan yang lebih parahnya, sudah kelas 9 SMP atau 9 sanawiyah, ternyata anak ini bisa membaca Al-Qur'an latennya. Nah geuningan jadi kebablasan itu teh. Jantan upami dina Al-Qur'an teu aya latena mah nu sadayana berbahasa Arab mah tidak tahu sama sekali. Itu sudah kelas 9 itu. Meren karena masanya Covid-19, TK pun tidak ada, diniyah tidak ada, ujug-ujug naraik we. Subhanallah, itu berat Bu. Alif ba ta, saya itu tidak tahu, jadi macana teh tina eta we tina anu Latinnya, alfabetnya. Jadi pilihkan waktu ya Bu yang cocok dan menonaktifkan semua aktivitas terutama handphone saat ini. Jadi supaya bisa fokus dan filsafat sarang burung. Maksudnya betapa burung-burung yang itu sudah bisa menghadirkan anak-anaknya lahir, biar anaknya itu tenang, tentram di tempat itu, maka ranting dahan yang berjatuhan itu diambil oleh sang ibu, dibuatlah sangkar burung. Maka ini yang dibuat oleh Dr. Raya dan Dr. Kamil, bahwa tahapan-tahapan anak bisa menjadi hafid Al-Quran itu tidak instan. Seperti mie instan. Itu mah mie bisa. Tapi kalau anak ingin jadi hafid Quran itu tidak bisa instan. Harus benar-benar tadi tahapannya dilalui dari sejak dikandung badan, ya, dalam perut ibunya. Kemudian setelah lahir diperdengarkan dengan murotal Al-Quran, silahkan itu. Karena itulah Allah ya ingin memahamkan tentang telinga. Kalau telinganya tidak mendengar, itu pasti lebih sulit. Karena rata-rata anak-anak di Mesir yang tidak melihat itu lebih mudah menghafalnya karena melalui indera pendengaran. Tapi kalau yang pendengarannya yang ya tuli itu ya nggak bisa berucap apa-apa, naon ya teh gitu, nggak bisa ngomong. Memang dia melihat tapi balelol. Jadi kalau ada anak yang buta itu masih bersyukur. Kalau ibu-ibu diuji dengan anak kafif tidak melihat tapi indera pendengarnya masih bagus, maka ini yang sangat membanggakan anak-anak yang mereka arahkan di Ma'had Tahfidz Azhar Syarif. Itu rata-rata semua yang tidak melihat itu lebih cepat hafal Al-Quran. Pesan yang tersirat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagi kita sebagai orang tua, kenapa susah menghafal? Di antaranya dalam tanda petik ada banyak maksiat.
Naon maksiatna? Sekedar disebatan we. Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya Imam Al-Waqi, saya hari ini tidak bisa menghafal Al-Quran, kemarin mah mudah. Sok cenah Imam Syafi'i, cing dipaluluh, kira-kira kenapa hari ini tidak bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya curhat kepada gurunya, tadi teh di jalan saya melihat betis seorang perempuan yang tersingkap oleh angin, kabuka, nah katingali lain dibuka gitu, ngan terbuka terbelalak oleh angin, sampai Imam Syafi'i susah menghafal Al-Quran. Urang mah geus teu kudu disebutan eta maksiat seberiji ya. Acan ka caroge nyarios nu teu sae nya, caroge nage sami naon dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor kenapa ada ungkapan fahal mim muddakir, apakah tidak ada yang mau memahami Al-Quran. Salah satunya kita sudah terlalu banyak ya, pikiran dan hati ini sudah dirasuki oleh ya maksiat-maksiat kita kepada Allah. Maka dua penyakit hati, penyakit syahwat dan subuhat. Syahwat itu dengan apa? Membaca Al-Quran, dan subuhat itu dengan faktor kematian. Itu silahkan ya, numpuk-numpuk harta mah tidak akan dibawa pulang ya. Sekarang mah alhamdulillah ini sudah ada pembebasan. Jadi kalau ibu punya harta, sok, sedekah terbaik adalah sedekah saat kita sehat. Manya badai sodakoh badai maut ya, sok sedekah terbaik, jadikan anak kita menjadi anak-anak terbaik. Dan pesan yang terakhir, tips terakhir adalah takwa dan tawakal. Bu pami SPP di dia seberapa? Sasasihna 150. Mana Pak Haji? Oh ya, Pak Mudir ya, 150. Jangan dulu naik ya. Ya. Ungkapan yang Allah siratkan di dalam surat Al-Ma'un, aro'aitikan, siapa itu yang mendustakan agama, itu disebutkan apa? Mereka-mereka yang menghadik anak yatim, mereka-mereka yang tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin, kemudian mereka yang ria, mereka yang kemudian lalai dalam sholatnya. Nah terakhir, wayamna'unal ma'un, maksudnya mereka menahan dari sesuatu yang sepele. Tepira sabulan maya 150, terus we ditunggak tepikan ka satahun. Eta kumaha? Ieu teh guru-guru teh atuh ada waktu mereka untuk keluarganya. Manya atuh kudu nagihan ka bumi, ka katrok, Bu. Siga wae perelek ya. Atawa ieu Bang Emok ya. Masa kita jadi anak-anak kita sudah dapat, kita sudah menekan hak dari pola pengajaran guru-guru. Jadi kita pun ada kewajiban. Yang naunal maun itu adalah sayun rohis, sesuatu yang itu sepele, tepira. Saya pun mendapatkan ujian itu di ma'had saya. Lalu berpikir bagaimana ke depan harus ada donatur, yang mana memang orang tak sulit untuk pahamkan. Sebulan 50.000 berarti sehari selain 2.000, bahkan mungkin 1.700 lah begitu. Tapi mungkin dipikir anak, waduh 50.000, padahal kuota saja itu tidak cukup untuk ya 2 minggu teh ngesian dari. Jadi yang disebut miskin sekarang itu adalah sulit karena rata-rata punya HP. Ya. Nah, orang tua yang kesini itu kan pasti ada nomor. Jadi sekarang kalau ibu menahan rizki yang harusnya ditunaikan kepada lembaga, maka tertahan pula rizki ibu dan pemahaman anak ibu. Karena menahan sesuatu yang harusnya kita keluarkan dan yakin rizki kita itu Allah sudah buka jalannya. Ustadz pun lancet tidak di PHK-nya, tapi dah yakin sih ada menyama badai calik wae gitu. Jadi silahkan Bu ya, berapapun biaya yang harus dibayarkan, saya pun begitu. Saya ya penting mah barudak kecukupan kan we Bapak ya, kita sebagai orang tua nama
ala kadarnya, tapi jangan sampai anak-anak kita itu tercederai hanya karena kita menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Jadi tawakal dan atau takwa ini memang dituntut. Imam Syafi'i menyampaikan salah satu peran yang harus ditunaikan sebagai pendidik atau kita sebagai yang membina, bahwa anak-anak kita yang belajar di lembaga-lembaga itu, anak akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, dengan pendidikan terbaik, itu layak untuk diberikan sesuatu yang itu adalah uang. Ujung-ujung nama dal PS tidak begitu, Bu. Tong gitu. Tong ngomong keikhlasan, asma cukup di hati. Sudah 150 di sini, di Bandung mah kamari wae lebat nate tos 35 juta, bayaran SPP nate 4,5 juta, tos arawis ayeuna. Tapi da anu gaduh mobilna Alphard, Pajero, Pajajajajal di jero mah nya urang boga angkot punya. Ya bersabar saja kalau tidak punya mobil ya. Ganti-ganti. Jadi orang-orang yang uangnya banyak mah ya segitu teh belum ada apa-apanya. Yang penting anaknya jadi begitu. Anaknya jadi hafid Quran. Jadi di Bandung mah sos arawis. Kita di Tasik mencoba ya, tetap meskipun biayanya ya tidak terlalu besar, tapi ya mutu atau kualitasnya yang terus ya kita akan hadirkan. Terutama kita lihat sekarang pembangunan rencana 3 lantai ke atas ya. Mudah-mudahan para donatur di SDIP Anhal ini akan membukakan ya hatinya kembali untuk memberikan ya sedikit dari hartanya sehingga itu menjadi jariah. Ya kita doakan. Ibu juga kalau kelebihan harta, nah 150 bios abi mah bade 500 lah Bu. Moal teu ditampi ya. Insya Allah kita terima. Dan ini 10 ya tips dalam boleh nanti kalau ada yang mau nanya itu dan lain sebagainya di momen yang lainnya, karena saya hanya diberikan waktu 1 jam atau kurang, dan kata Ustaz Andi masih ada door prize. Jadi ibu-ibu ditahan dulu untuk pulang ya. Mudah-mudahan apa yang ya saya sampaikan sedikitnya bisa memberikan motivasi, stimulus untuk ke depan kita bisa membimbing, mendidik anak-anak kita. Meskipun kita tidak bisa disebut sebagai hafid Quran, tapi kita bisa mengantongi ya, jadikan anak-anak ini menjadi tabungan akhirat ya Bu ya, tabungan akhirat. Bilih enjing disuhunkeun yuswa urang tah barudak teh urang tos biasa disolehkeun ya. Mudah-mudahan saya bukan mengajarkan kepada ya yakinlah orang tua sudah paham bagaimana mendidik anak-anak masing-masing, tapi ini sebagai pengalaman dan ya, belajar menimba ilmu di luar, betapa ada banyak orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi suri tauladan itu tadi ya, bahwa dengan Al-Quran terakhir di usia belia ini Allah akan mencampurkan Al-Quran daging dan darahnya. Jadi apa yang mengalir dari tubuhnya itu tiada lain adalah syafaat Al-Quran ma'a safaroh kiromim baroroh. Anak-anak kita dan kita insya Allah nanti di alam barzah sampai menuju surga akan dibersamai oleh malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah amin ya mujibas saili. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umum bagi ibu bapak yang hadir pada kesempatan yang berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira pada Al-Ustadz Hilmi LCMA yang sudah menyampaikan tausiahnya, yang sudah menyampaikan ilmu yang sungguh bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran dan mudah-mudahan kita termasuk keluarga Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, acara kajian parenting dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita keberkahan. Untuk acara kajian parenting kali ini saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.